Per 5 Januari, Pemprov DKI Jakarta resmi menaikkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari 5% menjadi 10%. Apakah berdampak pada harga BBM di ibu kota? Jurnalis Kompas TV Abel Insani akan mengulasnya untuk Anda. Abel, selamat pagi. Bagaimana dampak kenaikan pajak bahan bakar kendaraan bermotor ini pada harga BBM? Ya, Glenis dan juga saudara, memang dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta melalui perda yang dikeluarkan, yakni Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan juga retribusi daerah, di mana PBBKB atau pajak bahan bakar kendaraan bermotor ini masuk dalam komponen pembentuk harga BBM, sehingga jika memang ada kenaikan dari 5% menjadi 10%, ini tentu saja akan berimbas pada harga BBM atau berpengaruh pada harga BBM. Nah, berdasar pada simulasinya, kenaikan harga BBM ini terbilang cukup signifikan. Kalau saya boleh gambarkan sedikit, di tahun 2024 pada bulan Februari ketika HJE atau harga jual eceran, yakni dengan PBBKB 5%, ini ada di Rp13.556 per liter. Sedangkan pada PBBKB dengan 10% ini menjadi Rp14.130 per liter. Artinya ini memang ada kenaikan yang cukup signifikan, Glenis. Bahkan beberapa dari pengamat juga menyebutkan bahwa kebijakan Pemda maksimal 10% ini dampaknya terhadap harga BBM non subsidi di DKI Jakarta. Nah, harga BBM non subsidi di DKI Jakarta artinya nanti yang akan sangat terasa adalah pada Pertamax, begitu, yang memang naiknya cukup signifikan. Dan juga dengan adanya penyesuaian harga BBM non subsidi itu dinilai tidak akan berpengaruh pada shifting atau perpindahan konsumen dari BBM non subsidi ke BBM subsidi. Tapi selain memberikan dampak pada harga jual BBM, ternyata penyesuaian PBBKB ini juga berpotensi mempengaruhi operasional bisnis di SPBU. Nah, kalau kita breakdown sedikit, Glenis dan juga saudara, terkait dengan perda yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta, kalau kita lihat pasal 23 perda baru ini mengatur tentang dasar pengenaan PBBKB merupakan nilai jual PBBKB sebelumnya. Sedangkan di pasal 24 nomor 1, tarif PBBKB ditetapkan sebesar 10%. Nomor 2, khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum ditetapkan sebesar 50% dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi. Nah, memang dampak harga jual BBM ini, maksud saya dampaknya akan berada di penjualan BBM, di mana kalau kita lihat nanti pada 5 Februari 2024 mendatang ini akan diberlakukan untuk pertama kalinya. Tetapi Glenis dan juga saudara, sebenarnya untuk tarif baru PBBKB ini tidak hanya berlaku di DKI Jakarta saja, melainkan ada provinsi lain juga yang menerapkan hal ini, yakni ada tarif baru di Provinsi Kalimantan Utara, di mana semula ini ada 7,5% naik menjadi 10%. Dan terkait dengan tarif baru PBBKB untuk Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral (ESDM) ini juga menyurati Menkyu Sri Mulyani dan juga Kemendagri Tito Karnavian soal kebijakan Pemprov DKI yang nantinya dinilai akan menimbulkan masalah baru. Jadi nanti kita lihat saja bagaimana respon dari Menkyu dan juga Mendagri setelah adanya surat yang dilayangkan oleh Kementerian ESDM. Kembali ke Anda, Glenis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Abel Insani langsung dari Jakarta. Saudara, polisi menangkap 15 orang pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Ke-15 pelaku mendapatkan selisih keuntungan antara Rp1.500 hingga Rp2.000 per liter. Ke-15 pelaku menjalankan aksi kejahatannya di wilayah Tangerang, Lebak, dan Pandeglang. Modus yang dilakukan para pelaku, mereka mengisi BBM ke beberapa SPBU menggunakan motor dan mobil, lalu BBM subsidi tersebut dipindahkan ke dirigen menggunakan pompa dan selang. Lalu hasilnya dijual ke Pertamini di beberapa lokasi dengan selisih harga.
Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, ke-15 pelaku ini mampu menampung BBM bersubsidi hingga 1 ton per hari dengan estimasi keuntungan mencapai puluhan juta rupiah per hari. Akibat perbuatannya, ke-15 pelaku ini dijerat dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Membeli BBM bersubsidi di SPBU dengan cara menggunakan surat rekomendasi dari dinas terkait yang harusnya peruntukannya adalah diberikan atau didistribusikan kepada petani dan nelayan, tapi para pelaku ini tidak melakukan hal tersebut sehingga terjadi penyalahgunaan dan diperjualbelikan kembali dengan harga yang lebih tinggi. Seperti solar, kita ketahui bersama di SPBU harganya 6.800, tapi dijual kembali dengan harga 7.500 sampai 8.500 sehingga ada selisih. Angka kemiskinan turun, inflasi terkendali, dan jumlah pengangguran melandai. Indonesia justru rekor menebar bansos saat indikator penting sedang baik-baik saja. Masih relevankah bansos masyarakat bawah menjadi tumpuan saat pertumbuhan ekonomi selama ini digerakkan oleh kelas menengah?